mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.K/703/6 Romawi/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1, junto ayat 2, pasal 97 ayat 2, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, junto pasal 28 ayat 1, junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.458/6 Romawi /Res.1.14.1/2026 Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, junto pasal 28D ayat 1, junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Menetapkan bahwa A. Surat perintah penangkapan nomor SP.K/703/6 Romawi /Res.1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. B. Surat perintah penahanan nomor SP.K/458/Res.1.14.1/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dinyatakan dibatalkan. Menyatakan bahwa tindakan pencekalan yang dilakukan oleh termohon sudah selesai dengan berakhirnya penyidikan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Merintahkan turut termohon untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan peradilan aku. Merintahkan turut termohon untuk tidak melimpahkan berkas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pemeriksaan permohonan peradilan aku selesai dan diputus. Baik pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. Baik pasal 489 ayat 3 huruf E KUHP. Membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, CQ Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan pra-peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex Aco et Bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pemohon KRMT Roy Suryo Noto di Projo, Kantor Hukum Polham. Terima kasih yang mulia. Ya, saudara sekalian, pagi ini pukul 9 ya akan ada sidang pra-peradilan di Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sudah di lokasi ya dan siap-siap untuk sidang. Oke.
siap-siap untuk sidang. Nah, menarik juga nih ada gambar ada gambar petugas ya lagi orange coat ya. Jadi sobat era sekalian, tentu ada dua pertanyaan ya. Mengapa kemudian pra peradilan ini dijalankan dan apa saja materinya? Jadi sobat era sekalian ya, sudah menjadi komitmen baik Mas Roy maupun Dr. Tifa, kalau mereka ditahan, entah itu di penyidik maupun di jaksa ya, kejaksaan penuntut umum, jaksa penuntut umum, maka mereka akan mengajukan pra peradilan. Jadi ketika mereka ditangkap pada tanggal 19 Juni pagi hari, masing-masing tim sudah bergerak, tim pribadi mereka masing-masing bergerak untuk menyampaikan pra peradilan, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy. Tapi rupanya mereka tidak terus ditahan, karena ketika dilimpahkan di kejaksaan ternyata mereka tidak ditahan ya. Oke, karena itu sobat RH sekalian, yang terjadi adalah bahwa Mas Roy akhirnya tetap mempertahankan untuk mengajukan pra peradilan, sementara Dr. Tifa menariknya. Nah, apa materi dari Mas Roy Suryo? Materinya ada 3 paling tidak. Soal penggeledahan, soal penangkapan, dan soal penahanan. Dan ketiga-tiganya kita mengatakan bertentangan dengan hukum, dan karena itu harus dibatalkan ya, harus dibatalkan atau batal demi hukum atau null and void ya. Kenapa batal demi hukum? Karena tadi proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan tidak dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama begitu ya, tidak diatur dalam KUHP, sehingga ya harus dinyatakan tidak bisa ya. Oke. Oh, rupanya masih ada. Oke. Coba kita bacakan apa komentar sobat RH sekalian ya. Tadi saya sudah banyak ngomong sebenarnya, tetapi karena ada masalah teknis, akhirnya ya tidak terrecord suara saya, jadi mengulanginya agak malas juga sedikit. Oke, coba ya. Oke, coba kita bacakan sajalah komentar sobat era sekalian ya. Saya ingin berinteraksi sekaligus menyapa sobat semuanya. Ada suara, ada kemudian suara udah, semoga ijazah palsu dibongkar. Kemudian Roy Suryo pasti menang insya Allah ya. Kemudian Bang Media, kenapa selalu bikin foto Roy bikin rompi, benar atau salah, apa maksudnya? Karena kadang-kadang AI ya, artificial intelligence yang membuatnya, kadang-kadang nggak nyambung juga. Oke. Oke, ya. Dengarlah aku. Wah, ini ya. Pak Refli, menurut pandangan Anda Jokowi ini punya ijazah atau tidak? Ya, dalam posisi kami, karena kami lawyernya Roy Suryo, ya kami meyakini tidak punya ijazah ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Bonatua. Kemudian suara aman, apapun keputusannya yang terjadi demi Indonesia jaya. Jam berapa mulai Pak? Jam 9 ya, mulai jam 9. Itu pun kalau termohonnya datang, kalau nggak datang ya susah ya. Oke.
Ya, sobat sekalian, itu saja ya yang bisa saya share. Nggak banyak ya, saya hanya ingin bahwa mudah-mudahan mohon doa sebaik-baiknya, kegiatan hari ini lancar, tidak kurang suatu apapun. Kok belum berangkat Pak Refli? Sudah, sudah sampai saya. Sudah sampai ya. Kemudian Bang Refli, jangan mau pertanyaan lawyer dibatasi saat sidang di Jakarta Timur. Periksa Jokowi, kalau waktu nggak cukup dilanjutkan sidang berikutnya. Indikasi yang paling kuat, apa yang membuat Anda sangat yakin Jokowi tidak punya ijazah Pak? Mohon penjelasannya. Ya, selalu saya mengulangi ya. Kalau Anda jujur, maka Anda akan kalau Anda benar, maka dia cenderungnya jujur, tidak berkelok-kelok. Tapi kalau berkelok-kelok, ya berarti there must be something wrong ya. Amin Pak, berjuang terus untuk rakyat. Amin, amin juga ya. Semangat Bang Refli, semoga ada hasil yang berkeadilan, insya Allah. Tapi sekali lagi ya, kita tidak bicara tentang menghukum orang. Kita tidak bicara tentang menghukum Jokowi. Tapi kita bicara tentang sebuah integritas bangsa, di mana ya integritas itu harus ditegakkan. Ya, integritas harus ditegakkan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kita tidak bicara menghukum orang ya, tapi bagaimana integritas ditegakkan. Coba kita baca lagi ya. Kamis Jack wajib hadir, itu menu utama dari kasus ini. Itu pun kalau dia berani hadir ke pengadilan. Tapi saya yakin sih Jack gak akan berani hadir lah. Ya belum lah, pemeriksaan Mr. Jack belum lah ya. Kamis nanti Dr. Tifa baru pembacaan dakwaan ya. Semoga Pak Refli sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan yang terbaik untuk Pak Refli dan lainnya. Ya, oke. Bismillah, lancar Bang Refli. Hukum sudah rusak. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Bang RH. Amin ya Rabbal Alamin. Integritas ya salah satunya memberikan punishment kepada yang bersalah. Masyarakat akan memonitor sidang ini apakah integritas hakim di Indonesia masih ada atau tidak. Kalau palsu Jokowi akan didemo seluruh Indonesia. Oke. Kalau asli ya nggak apa-apa. Pasti lempar tangan lagi. Semoga ada harapan keadilan di negeri ini. Apa lagi ya? Ya, integritas bangsa jangan kita malu di mata dunia. Sidang Prapit Roy Suryo sebenarnya Ugroseno versus Kapolri. Wong Palembang dukung Bang Refli dan kawan-kawan. Itu saja sobat sekalian ya. Saya cuma ingin menyapa saja dengan santai ya, karena saya ingin santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah aku suara hati. Banyak malah nyanyi. Oke.